Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon konfirmasi dengan Bapak Wina, kuasa hukum dari Dewan Pers. Ya, saya hadir, Pak. Hadir. Ya, mohon izin untuk posisi Pak Ketua di mana ini, Bapak? Berada di mana? Pak Ketua Dewan Pers sedang dalam perjalanan dari Kuala Namo ke satu tempat. Mereka pakai HP, tapi sinyalnya kayaknya buruk, Pak. Ketua dan Wakil Ketua. Ya, mohon izin akan kami sampaikan bahwa apabila di dalam mobil atau di dalam armada yang sedang berjalan, memang kami tidak bisa menyambungkan untuk mengikuti persidangan, Bapak, kecuali Ya, yang siap, Pak. bersangkutan atau beliau berhenti di suatu tempat, mungkin di ruangan tertentu, kami akan sampaikan pada pimpinan bahwa beliau berada di suatu tempat yang memungkinkan untuk untuk masuk di ruang sidang mahkamah. Jadi kami rasa memang beliau belum kami masukkan untuk mengikuti, oleh karena kami juga belum dapat konfirmasi beliau berada di kendaraan atau di mobil, di apa juga kami belum bisa mendapatkan informasi. Mohon kiranya Siap, Pak. Pak Wina ada informasi dapat kami teruskan kepada majelis. Terima kasih Pak Wina. Ya, siap. Makasih. Saya informasikan, Pak, untuk Ketua Dewan Pers dan Wakil Ketua Dewan Pers sudah ada wakilnya, yaitu Ketua Komisi Hukum dari Dewan Pers, Bapak Agung. Iya Pak, bentar ya Pak ya. Ketua Dewan Pers dan Wakil Ketua Dewan Pers sudah diwakili, Pak, sudah ada di ruangan sidang, yaitu Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Pak Bapak Agung Agung. ya Pak. Ya, Pak Agung, Selamat Pak. siang, Pak. Siap, siap. Makasih Pak. Ya.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sidang lanjutan perkara 38 tahun 2021, menurut catatan Panitera, semuanya hadir kecuali DPR, jadi pemohon, pemerintah, kemudian pihak terkait Dewan Pers. Agenda persidangan hari ini atau siang ini untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait Dewan Pers. Karena DPR tidak hadir, maka kita lanjut ke kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan dan waktu yang diberikan sekitar 10 menit. Jadi tidak perlu dibaca semua. Silakan. Silakan kuasa Presiden. Kenapa? Indonesia. Ya, silakan. Ulang ya. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama Yasona H. Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Nama Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini, perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut pemerintah, menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian atau konstitusional review ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, selanjutnya disebut Undang-Undang Pers, terhadap pasal 28, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Hence Johnson Mandagi. Pak, langsung aja ke halaman 9. Tanggapan pemerintah. Baik. Halaman 9. Ya, silakan. Baik, Yang Mulia. Sehubungan dengan dalil para
sehubungan dengan dalil para pemohon dalam permohonannya, pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Terhadap dalil para pemohon pada bagian 1 pokok permohonan para pemohon angka 1 mengenai pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers yang dianggap bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Pers, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan. Rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan di mana ketentuan Aquo Undang-Undang Pers memiliki makna bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers. Makna dari kata memfasilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk selanjutnya disebut KBBI adalah memberikan fasilitas. Kemudian kata fasilitasi dalam KBBI didefinisikan sebagai berikut, sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Kemudahan. Berdasarkan definisi KBBI tersebut, kata memfasilitasi memiliki arti memberikan sarana untuk melancarkan atau memudahkan pelaksanaan fungsi. Peran Dewan Pers dalam memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers adalah dengan memberikan suatu kemudahan bagi seluruh organisasi pers dalam berbagi masukan dan menyalurkan aspirasi. B. Memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut, maka maknanya Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan Aquo Undang-Undang Pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers. Hal tersebut telah jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi dalam ketentuan Aquo terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers, sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers, namun justru Dewan Pers sebagai pihak yang memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Oleh karena itu, ketentuan Aquo sama sekali tidak menghambat hak organisasi pers, yang dalam hal ini organisasi pers juga terdiri dari individu-individu atau perorangan di dalamnya untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan tidak menghambat hak individu untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kiranya dapat pemerintah sampaikan kembali bahwa mencermati legal standing para pemohon sebagai perorangan WNI tanpa membuktikan bahwa dirinya berwenang mewakili suatu organisasi pers, maka sesungguhnya ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F yang mengatur hak organisasi pers tidak tepat didalilkan sebagai ketentuan yang merugikan para pemohon sebagai perorangan WNI. Dalam hal ini, apabila para pemohon mendalilkan bahwa organisasi pers yang para pemohon berada di dalamnya dirugikan dengan ketentuan Aquo, maka harus dibuktikan dengan dokumen hukum yang sah untuk mewakili organisasi tersebut. D. Adapun dalam implementasinya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam bentuk peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat. E. Dengan demikian, petitum para pemohon yang menginginkan pemaknaan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers menjadi dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers
sesungguhnya tidak diperlukan karena 1. Ketentuan Akuo Undang-Undang Pers telah amat jelas memiliki makna seperti itu tanpa perlu ada pemaknaan lain. 2. Perbandingan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers khusus pada bagian memfasilitasi organisasi pers dan rumusan pemaknaan yang diminta oleh para pemohon, pemerintah jelaskan sebagai berikut. Salah satu norma pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pers. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. F. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Permintaan tafsir para pemohon. Memfasilitasi dimanai. F. Dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers. Bunyi utuh norma sesuai tafsir para pemohon. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka A. Makna pasal 15 ayat 2 huruf F sebagaimana tafsir yang dimintakan para pemohon justru mengakibatkan kerancuan fungsi Dewan Pers pada ayat 2 huruf F apabila dibaca ayat 2 huruf F dibaca secara utuh karena tidak ada kata kerja memfasilitasi yang menerangkan fungsi Dewan Pers karena menurut para pemohon, kata tersebut harus dimaknai sebagaimana petitum para pemohon. B. Mencermati posita para pemohon mengenai memfasilitasi adalah menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers, bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers sebagaimana dalam halaman 19 permohonannya, maka akibatnya peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan dapat bertentangan satu dengan yang lain. 3. Organisasi pers dalam melakukan penyusunan peraturan di bidang pers tidaklah terhalangi oleh ketentuan Akuo Undang-Undang Pers karena ketentuan Akuo tidak membuat pembatasan sama sekali terhadap hak organisasi pers dalam menyusun suatu peraturan di bidang pers. F. Bahwa selain itu, menurut pemerintah, dalil kerugian para pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya halaman 8 sampai dengan halaman 11 dan halaman 13 penekanannya adalah berkenaan dengan tindakan Dewan Pers yang dianggap memonopoli pembentukan peraturan di bidang pers. Hal ini tidak mencerminkan suatu permasalahan konstitusionalitas norma akibat ketidakjelasan makna suatu norma, namun permasalahan implementasi norma antara para pemohon dengan Dewan Pers yang dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut. A. Apabila memperhatikan waktu berlakunya Undang-Undang Pers pada tanggal 23 September 1999 sampai dengan tahun 2021 yang berarti sudah 22 tahun, para pemohon tidak pernah mempermasalahkan ketentuan Akuo, namun begitu ada implementasi dari ketentuan Akuo yang tidak menguntungkan para pemohon, barulah para pemohon mengajukan permohonan judicial review. B. Berkenaan dengan permasalahan implementasi ketentuan pasal 15 Undang-Undang Pers antara para pemohon dengan Dewan Pers, pemerintah telah melakukan penelusuran di situs Dewan Pers yaitu https://dewanpers.org.id, aset dokumen siaran pers, Dewan Pers terhadap hasil putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait gugatan kepada Dewan Pers, PDF, dan menemukanali bahwa telah terdapat perselisihan perdata yang telah diputus berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara nomor 235-PDT-2-2018-PN.Jakarta-JKT.PST Jungto Putusan 331-PDT-2019-PT.DKI antara Serikat Pers Republik Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umum dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yaitu Hence Gronson Mandagi, inkasu pemohon 1 dalam perkara Akuo, dan Wilson Lalengke melawan Dewan Pers
Adapun Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima, selanjutnya para penggugat in casu pemohon 1 dalam perkara akuo mengajukan banding dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan memutuskan bahwa menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan 331-PDT-2019-PT-DKI tingkat banding perkara tersebut pada intinya perbuatan Dewan Pers menerbitkan kebijakan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan tidak melawan hukum. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan tersebut sebenarnya adalah permasalahan implementasi norma dan sesungguhnya telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan implementasi norma tersebut. 2. Terhadap dalil para pemohon, pada bagian 1 pokok permohonan para pemohon angka 2 mengenai pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28L ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Dewan Pers, di mana para pemohon menjadi anggota berbeda dengan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers, karena Dewan Pers hanya ada 1 di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Dewan Pers merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Tujuan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh lebih dari 1 Dewan Pers karena apabila dimaknai demikian, maka tujuan tersebut justru tidak akan tercapai mengingat akan terbentuk bermacam variasi pemaknaan atas frasa kemerdekaan pers itu sendiri dari berbagai macam Dewan Pers yang tentunya hal ini akan mengakibatkan bermacam variasi langkah dalam mewujudkannya. Hal tersebut tentunya sangat dihindari karena potensi terjadinya benturan dan gesekan kepentingan antara 1 Dewan Pers dengan Dewan Pers lainnya akan sangat besar mengingat kemerdekaan pers merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh seluruh organisasi pers, perusahaan pers, dan wartawan. Tentunya jika dimaknai dapat lebih dari 1 Dewan Pers, maka hal tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan pembentukan Dewan Pers itu sendiri dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 2. Apabila dihubungkan dengan fungsi dari Dewan Pers dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pers, tidak mungkin penetapan kode etik jurnalistik dilakukan oleh lebih dari 1 Dewan Pers, karena akan menjadi banyak sekali variasi kode etik jurnalistik yang perlu dipatuhi oleh organisasi pers, perusahaan pers, dan wartawan, atau bahkan memilih kode etik jurnalistik yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana pelaksanaan fungsi Dewan Pers dalam mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik? Sebagai contoh kasus, wartawan A yang tergabung dalam Dewan Pers A tentunya akan mematuhi kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers A, sehingga Dewan Pers B tidak dapat melakukan pengawasan terhadapnya, begitu pula sebaliknya. 3. Bahwa sebagaimana dalam surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintah, termasuk Menteri, Kominfo, dan para pimpinan perusahaan, yaitu surat nomor 339-DP-K-4 Romawi-2021 perihal penyampaian legitimasi Dewan Pers terkait adanya kegiatan plagiarisme dan penyemu atau imposter yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah terhadap penamaan dan fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021 pada pokoknya menjelaskan bahwa A. Semakin maraknya tindakan plagiarisme dan penyemu atau imposter serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain secara tidak sah dan inkonstitusional terhadap penamaan dan fungsi Dewan Pers. Dewan Pers dipilih organisasi pers dan masyarakat insan pers dan diangkat melalui keputusan Presiden sesuai bab 5 Dewan Pers. Pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers. C. Kronologis pembentukan Dewan Pers yang pertama kali dibentuk pada tahun 1968
yang waktu itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sampai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 atau Undang-Undang Pokok Pers, di mana Dewan Pers dahulu berperan sebagai penasehat pemerintah dan Ketua Dewan Pers secara ex officio dijabat oleh Menteri Penerangan. Hal tersebut berubah pada era reformasi pada tahun 1999, di mana melalui Undang-Undang Pers, Dewan Pers berubah menjadi suatu institusi yang independen, yang mana Dewan Pers yang lama hasil Undang-Undang Pokok Pers akhirnya digantikan dengan Dewan Pers yang baru sebagaimana amanat Undang-Undang Pers melalui keputusan Presiden nomor 96/M/2000 tanggal 19 April 2000 tentang pemberhentian anggota Dewan Pers 1996, 1999 dan pengangkatan Dewan Pers 2000-2003. Sehingga jelas kontinuitas Dewan Pers dari Undang-Undang Pokok Pers yang lama diganti dengan Dewan Pers yang independen berdasarkan Undang-Undang Pers yang baru. D. Bahwa dalam pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui keputusan Presiden, namun tanpa melibatkan lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan di dalam keputusan Presiden, melainkan diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers di dalam rapat pleno. Berdasarkan surat tersebut, nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang hanya satu entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan berperan seperti Dewan Pers. Sehingga sebenarnya hal-hal yang dipermasalahkan oleh para pemohon mengenai tidak ditanggapinya anggota Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum di mana para pemohon bernaung, untuk ditetapkan oleh Presiden. Tidak ada sangkut pautnya dengan inkonstitusionalitas norma. 4. Bahwa dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Pers telah jelas memberikan nomenklatur Dewan Pers dan tidak ada nomenklatur lainnya dalam pasal 15 Undang-Undang Pers, sehingga apabila pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia, maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Pers. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum di mana para pemohon menjadi anggotanya, tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk keputusan Presiden dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskriminatif yang melanggar pasal 28D ayat 1 dan pasal 28L ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku. B. Selain itu, terkait dengan dalil para pemohon pada halaman 11 yang menyatakan pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers wajib dilakukan berdasarkan asas demokrasi yang diwujudkan melalui mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan sidang yang beranggotakan pimpinan organisasi-organisasi pers. Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Berdasarkan uraian yang pemerintah jelaskan dalam latar belakang Undang-Undang Pers menunjukkan tidak ada cerminan pengaturan mengenai mekanisme penetapan anggota Dewan Pers sebagaimana diinginkan para pemohon, yaitu dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur, melainkan langsung berdasarkan mekanisme Kongres Pers yang demokratis. 2. Disusunnya norma pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers dengan unsur-unsur anggota Dewan Pers adalah agar Dewan Pers benar-benar mewakili masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, Dewan Pers sedapat mungkin harus mencakup wakil-wakil perusahaan pers baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah, wakil-wakil organisasi wartawan, dan para ahli dari berbagai bidang. 3. Dalil pemohon pada halaman 11 tersebut yang menyatakan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 yang diinisiasi para pemohon merupakan suatu kewajiban yang harus dituruti dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karena pemerintah sama sekali belum melihat ada kejelasan legitimasi hukum dari Kongres Pers Indonesia 2019 atau Dewan Pers Indonesia untuk dijadikan kewajiban bagi pihak manapun dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers. Adapun mengenai mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
telah diatur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers. C. Bahwa memperhatikan rumusan norma pasal 15 ayat 5 yang merujuk pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers, pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers sesungguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya, yaitu anggota Dewan Pers yang mewakili unsur 1. Wartawan dipilih oleh organisasi wartawan, Vide pasal 15 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pers. 2. Pimpinan perusahaan pers dipilih oleh organisasi perusahaan pers, Vide pasal 15 ayat 3 huruf B Undang-Undang Pers. Dan 3. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, Vide pasal 15 ayat 3 huruf C Undang-Undang Pers. Dalam hal ini, telah ada proses demokratis dalam pemilihan anggota Dewan Pers oleh insan pers, dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi anggota Dewan Pers, karena anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers. D. Bahwa apabila ketentuan mengenai pemilihan anggota Dewan Pers dalam pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers dimaknai sebagai keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis, seperti petitum para pemohon, hal tersebut tentunya menimbulkan multitafsir dan mengaburkan kejelasan makna bahwa mengubah suatu prosedur dalam pemilihan anggota Dewan Pers yang telah diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers. Petitum para pemohon tersebut tidak dapat dikatakan meminta tafsir, namun menimbulkan makna baru dan sekaligus mengubah ketentuan yang terkait dengan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers, yaitu pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pers, sehingga mohon kiranya kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak upaya revisi ketentuan Undang-Undang Pers para pemohon melalui forum Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam petitum para pemohon pada angka 3. Dampak apabila petitum para pemohon dikabulkan. Adapun dampak petitum para pemohon tersebut apabila dikabulkan, maka menurut pemerintah, 1. Akan banyak muncul dewan-dewan pers sehingga tidak akan terdapat kejelasan standar mana yang akan diikuti oleh organisasi pers dan organisasi wartawan, serta akan nampak unsur subjektivitasnya. 2. Melemahkan peran dewan pers dalam pengawasan pemenuhan kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, dan pendataan organisasi pers yang akan sulit terlaksanakan dengan baik mengingat masing-masing organisasi pers akan berpendapat sesuai dengan standar yang disusunnya, termasuk merasa tidak perlu mendaftarkan diri pada Dewan Pers. 3. Di tengah era tsunami informasi ini, apabila insan pers atau media dibiarkan saja secara terpisah, sporadis, dan tanpa peran fasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers dan atau fungsi peran lain oleh Dewan Pers, sehingga tidak ada konsensus terkait aturan main bersama di bidang pers. Maka dampaknya informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang belum tentu terjamin kebenarannya, dijadikan alat untuk menyerang atau mengadili pihak lain, atau trial by the press, dan tanpa etika yang dapat begitu mudahnya dihasilkan oleh berbagai macam media, termasuk media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, dan tidak memenuhi standar perusahaan pers ataupun standar kompetensi wartawan. Hal ini menurut pemerintah, maka dapat menghambat terwujudnya kemerdekaan pers yang bertanggung jawab serta peningkatan kualitas pers nasional. 4. Romawi Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat
diterima. Niet on van College Verklaard. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28L ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Atas perhatian yang mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Oktober 2021, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Lauli. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong selaku Dirjen. Selanjutnya kesempatan ke pihak terkait Dewan Pers, tapi menurut laporan dari kepaniteraan, Dewan Pers belum siap dengan keterangan tertulisnya. Ya, bagaimana? Dari pihak terkait Dewan Pers, silakan. Betul yang mulia, mohon izin barangkali dalam kesempatan yang terhormat kesempatan ini Dewan Pers memohon kiranya pada kesempatan selanjutnya mohon dapat menyampaikan keterangan yang dimaksud. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Ya, Pak Saldi, ya silakan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan yang lumayan komprehensif ya. Ini ada hampir 30 halaman. Tapi mohon kepada pemerintah, ini Dirjen yang hadir yang tadi menyampaikan keterangan, supaya kami di Mahkamah diberi tambahan keterangan yang nanti bisa diserahkan di sidang berikutnya, terutama risalah pembahasan terkait dengan perumusan konstruksi pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 5 itu. Jadi di luar yang tadi disampaikan kepada kami, tolong kami juga dibantu ketika pasal itu dirumuskan dulu apa sih yang diperdebatkan di dalamnya. Dan kami perlu tahu kira-kira apa yang disampaikan, dikemukakan oleh para penyusun undang-undang itu. Karena kami khawatir kalau itunya tidak dikemukakan, bisa jadi yang diterangkan hari ini kan pemahaman pemerintah hari ini. Oleh karena itu, tolong kami dibantu juga agar tidak terjadi keterputusan semangat yang ada dalam pasal 15 ayat 2 dengan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Pers itu. Nah itu untuk bisa membantu kami memahami secara komprehensif dua norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon tadi. Terima kasih Pak Ketua. Baik, selanjutnya yang mulia Pak Sartoyo. Terima kasih Pak Ketua. Ya saya sedikit Pak. Kami dari Mahkamah juga penting untuk mengetahui sejauh mana Kementerian Bapak itu bisa turut serta di dalam mengendalikan organisasi pers itu, karena sebenarnya kami tidak begitu perlu keterangan dari pemerintah soal legal standing yang disampaikan pemerintah, karena itu menjadi wilayah Mahkamah untuk mencermati dan menilai. Tapi memang sebagian keterangan dari Presiden itu selalu mempersoalkan legal standing, padahal
yang diperlukan sesungguhnya adalah substansi daripada yang dipersoalkan atau norma yang dipersoalkan oleh pemohon itu. Tapi karena sudah mengkaitkan dengan legal standing, itu yang kemudian kami ingin dilanjutkan persoalan legal standing itu dengan pertanyaan saya di awal tadi, bagaimana Kementerian Bapak itu ikut mengendalikan soal organisasi pers ini. Terkait dengan legal standing itu nanti akan dinilai oleh Mahkamah lebih lanjut. Bagaimana Kominfo itu bisa mendrive sehingga organisasi pers itu sebenarnya harus sebuah organisasi yang memang memenuhi peraturan perundang-undangan. Terlepas tadi kata Bapak, kata Pak Dirjen bahwa itu bagian dari konsensus Dewan Pers dengan organisasi yang bersangkutan. Tapi paling tidak kami ingin tahu sesungguhnya ada berapa di catatan Kementerian Kominfo soal jumlah organisasi pers ini, dan kemudian bagaimana kriteria bahwa ini organisasi sebenarnya yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang disyaratkan untuk terdaftar, ataukah kemudian Kominfo secara diam-diam juga mengakui organisasi yang ada di luar yang tidak terdaftar itu sebagai organisasi yang kemudian mendapat pengakuan dalam quote and quote tanda petik gitu. Itu penting kaitannya dengan legal standing yang Bapak persoalkan di keterangan Presiden itu. Jadi bisa ditambahkan organisasi apa saja yang kemudian yang terdaftar dan memenuhi persyaratan, kemudian bagaimana respon pemerintah dengan organisasi yang menurut saya, menurut kita ya, itu ada beberapa yang memang di luar itu. Apakah kemudian tetap diserahkan kepada Dewan Pers melalui konsensusnya itu, ataukah ada persyaratan yang secara yuridis tidak terpenuhi. Mohon nanti ditambahkan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Pak Ketua, mohon maaf. Ya. Mohon maaf Pak Dirjen, ternyata kami sudah menerima memori van toelichting ya, terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang. Nanti akan kami baca perdebatan soal itu. Nanti kalau ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan perdebatan itu akan kami ajukan di sidang berikutnya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik. Masih ada yang mulia Prof. Arief, silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Pada Pak Kasong yang mewakili pemerintah, terima kasih sekali Mahkamah telah memperoleh keterangan ini, dan saya menilai keterangan ini sudah cukup lengkap karena ini tumben ini dilampiri dengan daftar bukti pemerintah yang berupa memori van toelichting yang dikaitkan dengan apa yang diujikan. Jadi bukti-bukti itu ada, jadi tadi Prof. Saldi juga sudah menunjukkan. Ini saya terima kasih. Kemudian yang akan saya sampaikan itu tidak kepada pemerintah, tetapi khusus pada pihak terkait, mumpung pihak terkait belum menyampaikan keterangannya. Dari sisi pemerintah sudah menjelaskan mengenai kaitannya dengan undang-undang itu, dan sudah dijelaskan memori van toelichtingnya juga sudah dilampirkan dalam bukti yang tebal dan lengkap, Mahkamah tinggal membaca. Tapi untuk pihak terkait, kami mohon untuk bisa nanti dijelaskan yang berkaitan dengan praktek Dewan Pers selama ini. Ya, tadinya kan Dewan Pers itu adalah lembaga yang tidak independen, kemudian dengan adanya undang-undang ini didesain Dewan Pers itu adalah lembaga independen. Ya, Dewan Pers menjadi lembaga independen berdasarkan undang-undang yang diujikan sekarang ini. Tolong bisa dijelaskan kepada kita, selain apa bahan yang sudah dipersiapkan, Mahkamah meminta tolong dijelaskan bagaimana praktek selama ini dan bagaimana keunggulan atau
kelebihan yang selama ini terjadi dalam rangka pers Indonesia itu betul-betul bisa menjadi satu, Dewan ini bisa menjadi satu garda terdepan dalam rangka menjaga pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh pers Indonesia, baik yang media cetak maupun elektronik, dan yang terakhir adalah media yang menggunakan media sosial, itu bisa betul-betul mengawal berita-berita yang bertanggung jawab, berita-berita yang objektif, berita-berita yang mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan berita-berita yang bisa malah merusak kohesi nasional bangsa ini. Jadi tolong praktek selama ini bisa dijelaskan kepada kita. Itu Pak Ketua, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Yang Mulia. Masih Yang Mulia Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga Pak Dirjen untuk keterangannya. Ini mungkin sedikit terkait dengan implementasi ya. Pertanyaan ini mungkin ada irisannya dengan pihak terkait nanti, khususnya Dewan Pers, terkait dengan jumlah perusahaan pers dan organisasi pers. Mungkin nanti pihak terkait bisa melengkapi, karena apakah ada organisasi atau organisasi wartawan ya dan perusahaan pers yang berada di luar Dewan Pers, ataukah semua harus ada ya. Yang kedua, apakah sejak perubahan Undang-Undang Pers ini, setelah perubahan, apakah pernah tidak di SK-kan oleh SK Presiden anggota Dewan Pers itu? Ataukah selama ini setelah perubahan itu selalu ada SK Presiden terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Pers? Ini dalam keterangan pemerintah tadi di halaman 21, huruf C itu dan huruf D ya. Ini menggambarkan hal itu. Apakah dalam pelaksanaan itu pernah tidak misalnya Presiden tidak mengeluarkan SK? Karena kalau kita baca dalam permohonan pemohon, semangatnya berharap Presiden hanya sebagai menjalankan fungsi administratif. Jadi tidak ada kewenangan untuk tidak mengeluarkan SK Presiden. Nah, ini minta nanti keterangan tambahan dari pemerintah, sekaligus juga Dewan Pers pihak terkait yang akan menyampaikan keterangan pada persidangan berikut. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Itulah Pak Dirjen, beberapa pertanyaan atau penjelasan yang sekiranya akan dijelaskan dalam keterangan tambahan secara tertulis nanti akan lebih bagus supaya lebih komprehensif. Begitu juga nanti pihak terkait. Jadi untuk keterangan tertulisnya itu bisa ditambahkan dengan catatan atau masukan dari majelis tadi. Silakan Pak Dirjen, mungkin ada yang ingin disampaikan. Yang Mulia, kami mencatat semua yang disampaikan majelis dan kami akan memberikan keterangan tambahan secara tertulis. Terima kasih. Ya, baik. Begitu juga ya pihak terkait tadi masukan itu supaya dijadikan bahan tambahan. Selanjutnya. Baik, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Ada bukti dari kuasa Presiden PK 1 sampai dengan PK 4 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.
Selanjutnya untuk sidang perkara ini akan ditunda pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan pihak terkait Dewan Pers. Cukup ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin 11 Oktober 2021 untuk perkara nomor 38/PUU garis datar 19 Romawi /2021 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Selasa 9 November 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 52/PUU garis datar 19 Romawi /2021. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih juga semuanya.